Awalnya Feng Xi bingung kenapa Han Li memilih pulau kecil itu untuk bersembunyi. Tapi ketika dia melihat Han Li dalam formasi transportasi, matanya melebar dan wajahnya berkedut. Dia sama sekali nggak menyangka di pulau kecil ini ada formasi transportasi. Di depan matanya, Han Li mengucapkan serangkaian mantra tangan dan meludahkan seteguk esensi darah. Dia nggak menyayangkan esensi sejatinya untuk mempercepat aktivasi formasi transportasi yang sudah mulai bersenandung. Tidak, Feng Xi dengan marah meraung. Dia langsung membuka mulutnya dan dengan keras menembakkan bola cahaya biru ke sudut formasi. Jika formasi rusak sebelum aktivasi selesai, Han Li akan menjadi miliknya. Segera setelah melepaskan serangan, tubuh Feng Xi kabur saat dia dengan liar bergegas ke formasi dengan haus darah yang kuat, dalam upaya putus asa untuk mengganggu teleportasi Han Li. Namun dia terlambat. Han Li menanggapi serangannya dengan menembakkan lebih dari 10 garis pedang Qi untuk memperlambat bola cahaya biru. Adapun serbuan gila Feng Xi, Han Li nggak memiliki niat sedikit pun untuk menghindar. Formasi mantra sudah mulai bersinar dengan cahaya putih pekat, menyelimuti Han Li di dalamnya. Ketika Feng Xi tiba di depan formasi transportasi dengan terburu-buru, Han Li sudah menghilang dari dalam cahaya dalam serangkaian kabur. Tanpa jimat perpindahan atau pengetahuan tentang kemana arah formasi transportasi itu, Feng Xi terpaksa meninggalkan pengejarannya. Pada saat itu, Swiftcran terbang melalui langit-langit yang hancur. Setelah melihat cahaya putih samar dari formasi, ekspresinya segera mengungkapkan kemarahan dan keheranan. Sial bagi Swiftcran. Kemunculannya yang tiba-tiba membuatnya menjadi sasaran baru tatapan Feng Xi. Niat membunuh mulai terpancar dari matanya yang berwarna merah darah. Semua manusia di sini akan mati. Penuh amarah setelah Han Li melarikan diri tepat di depan matanya, Feng Xi berteriak dengan brutal. Seluruh tubuhnya menyala dengan cahaya biru dan langsung berubah menjadi seberkas cahaya biru, menerkam ke arah Swiftcran dalam tampilan keganasan yang sombong. Ekspresi Swiftcran berubah secara besar-besaran pada perubahan peristiwa yang tiba-tiba, dan dia secara naluriah melemparkan cermin kuno dan palu gioknya dengan panik. Sinar warna-warni yang berbeda meledak dari gua dan terjalin saat menyinari pulau yang sebelumnya tenang. Sebulan kemudian, para kultivator manusia di laut terdekat mendengar bahwa tubuh daging kultivator jiwa baru lahir Master Swiftcran telah dimusnahkan oleh binatang iblis kelas 9. Untuk bertahan hidup, dia harus menghabiskan seluruh tubuhnya untuk mengangkut jiwa baru lahirnya kembali ke kediaman guanya. Untuk beberapa saat setelah kejadian ini, para kultivator manusia dibiarkan gemetar ketakutan pada kekejaman binatang iblis itu. Namun gak satupun dari mereka yang mengira bahwa peristiwa penting seperti itu hanyalah permulaan. Beberapa bulan kemudian, naga banjir dari kedalaman tiba-tiba mengirim sejumlah besar anggota kelas tinggi untuk menjelajahi lautan, memburu semua kultivator manusia di formasi inti dan seterusnya. Meskipun ini hanya berlangsung selama beberapa tahun yang singkat, kehancuran yang ditimbulkannya di antara para kultivator kelas tinggi sebanding dengan gelombang binatang buas. Bahkan ada 2 eksentrik jiwa baru lahir yang telah menemui ajalnya setelah dikelilingi oleh beberapa binatang iblis kelas 9. Sejak saat itu, setiap kali ada naga banjir muncul di laut terdekat, nggak ada manusia yang berani meninggalkan gua tempat tinggal mereka. Ini berlanjut selama lebih dari 10 tahun sebelum rasa takut yang tersisa akhirnya mulai memudar. Namun beberapa kultivator yang cukup beruntung untuk melarikan diri dari tangan binatang iblis itu, bingung untuk menemukan bahwa mereka semua sedang mencari kultivator formasi inti bermargali. Siapapun yang tetap diam menghadapi interogasi naga banjir tentang dia akan segera dibunuh. Akibatnya, banyak kultivator menjadi percaya bahwa gelombang besar serangan dari naga banjir kemungkinan besar merupakan hasil dari perbuatan kultivator Li ini. Apa yang telah dilakukan orang ini untuk membuat naga banjir marah sampai tingkat ini? Ketika berita ini menyebar, semua orang menjadi biasa mendengar orang mengutuk kultivator yang gak dikenal ini, karena telah mengundang bencana ini ke atas mereka semua. Itu mencapai titik di mana semua orang ingin menemukan kultivator Li ini dan menangkapnya, menyerahkannya kepada naga banjir sebagai permintaan maaf untuk meredakan kemarahan mereka. Namun semua orang bingung untuk menemukan bahwa gak ada seorang pun dengan nama Li di antara kultivator kelas yang lebih tinggi.
Jadi bahkan jika mereka ingin menangkapnya karena pelanggarannya, mereka bahkan gak mampu untuk mencoba. Dalam kilatan cahaya putih, Hanli yang sekarang terkenal muncul di tempat yang gak dikenal dengan medali perpindahan besar di tangan. Sebagai hasil dari sifatnya yang berhati-hati, Hanli telah bersiap untuk kemungkinan bertemu musuh pada saat kedatangannya, dan telah terlebih dahulu mengubah penampilannya menjadi pria yang gak dikenalnya. Bahkan sebelum dia berhasil pulih dari pusing yang disebabkan oleh teleportasi, Hanli telah mendengar suara malas dari sisinya. Sepertinya dirimu yang terhormat memiliki kebiasaan untuk tepat waktu juga. Anda dan saya adalah yang pertama tiba dan terjebak menunggu yang lain. Setelah mendengar ini, Hanli dalam hati gemetar dan mendengus sebagai tanggapan, sebelum pindah dari formasi dan berdiri ke samping. Nggak jauh dari formasi transportasi, ada seorang pria berpakaian hitam mengenakan tudung yang menyeringai saat melihat Hanli, memperlihatkan gigi putihnya yang berkilau. Namun ketika Hanli dengan jelas melihat penampilan orang itu, dia langsung merasakan perutnya melilit. Pria itu tampak benar-benar menakutkan dengan wajah yang begitu keriput, sehingga tampak seperti tengkorak. Selain itu, matanya berbinar dengan cahaya biru redup. Terlepas dari keterkejutannya, Hanli nggak berani mencemoohnya, karena dia bisa melihat sekilas bahwa pria berpenampilan kerangka ini adalah seorang kultivator formasi inti menengah. Dia sudah bisa dianggap sebagai kultivator kelas tinggi yang jarang terlihat di Laut Bintang tersebar. Pada saat yang sama ketika Hanli melihat wajahnya, pria kerangka itu menyadari bahwa Hanli adalah seorang kultivator formasi inti akhir. Keheranan jelas di matanya. Nadanya menjadi jauh lebih hormat saat dia melanjutkan. Yang lain akan segera tiba, jadi silakan istirahat sebentar saudara. Kami menantikan hadiah yang akan kami petik dari operasi yang akan datang, hehe. Hanli bingung tentang apa yang harus dilakukan, tetapi dalam keadaan yang gak jelas seperti itu, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dan mempertahankan ekspresi kakunya untuk menghindari kesalahan. Dia merasakan hatinya sedikit santai setelah memeriksa sekelilingnya dan menemukan bahwa itu cocok dengan keterangan Pulau Kaisar Cerah yang diberikan Nyonya Van. Ketika murid Sekte Suara Indah mengatakan bahwa formasi transportasi belum teruji, Hanli merasa sedikit tidak nyaman. Tapi pada akhirnya keberuntungannya bertahan dan dia benar-benar kembali ke Laut Bintang Dalam setelah bertahun-tahun. Dia saat ini berada di sebuah gua dengan lebar lebih dari 60 meter. Dan terlepas dari formasi transportasi kuno tempat dia muncul, Hanli melihat dua formasi transportasi tambahan di dalam gua. Sementara Hanli mengobrol dengan pria kerangka itu, formasi transportasi lain berkedip dengan cahaya kuning, samar-samar memperlihatkan bayangan tinggi. Mata pria berjubah hitam itu segera menjadi cerah, dan dia buru-buru berjalan. Hanli mengambil kesempatan untuk secara diam-diam menembakkan dua garis kecil cahaya biru dari kakinya ke formasi transportasi di bawahnya, menciptakan celah di dalamnya yang akan sulit dikenali. Sebagai akibat dari retakan kecil ini, formasi transportasi kuno dinonaktifkan, dan dia nggak perlu lagi takut dikejar oleh Swiftbrand atau Fengxi. Tampaknya, sabotase rahasia Hanli nggak diketahui oleh pria berpakaian hitam dan kultivator yang baru saja tiba. Sementara mereka berdua sedang bercanda satu sama lain, Hanli memeriksa pendatang baru dan menemukan bahwa itu adalah pria besar dengan penampilan jahat. Ketika Hanli melihat mereka berbicara satu sama lain, dia diam-diam berjalan turun dari formasi transportasi dan menuju pembukaan gua. Namun baru aja dia berjalan beberapa langkah, dia mendengar pria berjubah hitam itu bertanya dengan nada heran. Saudaraku, yang lain belum datang. Saya diberitahu bahwa akan ada 5 orang yang akan mengambil tindakan. Dan anggota kami belum tiba. Selain itu, pembawa pesan juga belum datang. Akan lebih baik bagi kita untuk menunggu di gua untuk saat ini. Kalau tidak, akan sulit untuk dijelaskan. Sekarang setelah saya memikirkannya, penampilan rekan Taois cukup asing. Apakah ada kemungkinan bahwa ini adalah pertama kalinya saudara berpartisipasi dalam operasi seperti ini? Untuk beberapa alasan yang nggak diketahui, pria berjubah hitam itu nggak meragukan identitas Hanli sejak dia tiba, meskipun nggak mengenalinya.
Hani sedikit mengerutkan kening pada pertanyaan itu, sebelum bergumam dengan suara yang sengaja tidak sabar. Betapa merepotkan, semua ini nggak dijelaskan kepadaku. Hehe, karena kultivasi rekan Taois cukup tinggi. Wajar jika pemandu Anda ragu-ragu untuk memberitahu Anda apa yang harus dilakukan. Namun, saudara harus melatih kesabaran. Selama Anda menyelesaikan tugas Anda bebas melakukan apa saja yang Anda inginkan. Pria berjubah hitam itu tersenyum tipis dan sepertinya menyiratkan sesuatu. Ketika Hanli mendengar ini, dia berhasil menemukan ide yang cukup pasti tentang apa yang sedang terjadi. Setelah sedikit memutar matanya, dia bermaksud memberikan respon yang tidak jelas. Tetapi saat itu, formasi transportasi lain mulai memancarkan cahaya sebelum melahirkan dua orang lagi. Sebuah ekspresi aneh berkedip jauh di mata Hanli saat melihat pendatang baru. Salah satunya adalah seorang lelaki tua yang memiliki lambang api biru yang memancarkan ki spiritual yang samar dan berkedip-kedip seolah-olah mereka hidup disulam di jubah lebarnya. Berdasarkan penampilannya, dia tampak seperti karakter yang menonjol. Sementara di sampingnya berdiri seorang pria ramping dan anggun. Dengan munculnya keduanya, sekarang ada 5 orang di dalam gua, dan Hanli adalah satu-satunya kultivator formasi inti tahap akhir. Pria kerangka berada di formasi inti pertengahan, sedangkan pria besar dan pria tua, keduanya berada di formasi inti awal. Adapun pria ramping dan elegan, dia hanya pada tahap pembangunan fondasi tahap akhir. Sama seperti pria kerangka dan pria jahat, pendatang baru juga nggak menanyakan identitas Hanli. Ketika pria anggun itu melihat ada 5 orang yang hadir, dia langsung memberi hormat kepada 3 orang yang datang lebih awal. Dan dengan hormat berkata, "Saya Keiyu. Saya pembawa pesan. Saya datang untuk mengantarkan dan membimbing Anda. Ini bukti identitas saya. Mohon konfirmasinya." Pria elegan itu kemudian mengeluarkan medali komando hitam dan menyerahkannya kepada Hanli. Karena dia jelas memiliki kultivasi tertinggi di antara 3 yang pertama kali tiba, dia secara alami mengambil posisi terdepan. Hanli tanpa berkata-kata menerima medali dan meliriknya sebelum dengan santai melemparkannya ke pria kerangka itu. Pria kerangka itu juga melirik sekilas, kemudian dengan santai melemparkannya kembali ke pria elegan itu. Dia kemudian berkata dengan nada malas, "Apa gunanya menunjukkan medali perintah? Karena seorang kultivator pembangunan fondasi seperti Anda diizinkan untuk menggunakan formasi teleportasi. Ada sedikit keraguan tentang peran Anda. Adapun identitas kami, juga nggak ada gunanya memeriksanya. Kami tiba di sini hanya karena menerima perintah sebagai penegak. Nggak mungkin ada orang luar, jadi bagaimana kalau Anda mulai memberitahu kami tugas kami?" Pria kerangka itu tampak cukup akrab dengan prosesnya dan dengan berani berbicara dengan ekspresi tidak sabar. Ketika pria anggun mendengar ini, dia ragu-ragu sejenak sebelum menunjukkan senyum malu. Dia nggak mengangkat masalah tentang mengidentifikasi Hanli atau yang lainnya, dan hanya mengeluarkan batu kering sebelum memperkenalkan pria tua di sisinya. Ini adalah Senior Ding, penegak Sekte Azureyang. Tugasmu adalah menangkap penjahat dari Sekte Azureyang. Senior Ding akan melanjutkan dengan detail. Peran junior ini hanya untuk memperkenalkannya. Dia kemudian dengan patuh melangkah mundur dan tunduk pada pria tua di sampingnya. Sekte Azureyang. Jangan bilang bahwa itu adalah Sekte Azureyang dari Dewa Tiga Yang. Kilatan biru muncul di mata pria kerangka itu saat dia mengungkapkan keheranan. Ketika Hanli dan pria jahat di sisinya mendengar ini, mereka juga mengungkapkan keterkejutan. Tetua Sekte Azureyang bermargading tersenyum tipis dan memberi hormat kepada ketiganya. "Hehe, sepertinya saya nggak perlu berbicara tentang pendiri sekte saya, karena Anda sudah tahu namanya. Leluhur bela diri secara pribadi telah meminta pemimpin koalisi Malaikat Agung 6 Jalan untuk masalah ini. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa penjahat nggak hanya seorang kultivator formasi inti, tetapi dia juga memiliki banyak harta paling berharga dari Sekte Azureyang. Sudah bertahun-tahun sejak dia melarikan diri, tetapi kami baru-baru ini memperoleh kabar tentang keberadaannya. Seandainya leluhur bela diri secara pribadi berangkat untuk menangkapnya, tentu saja itu akan sangat mudah.
Tetapi sayangnya, dia memiliki masalah yang lebih mendesak. Karena itu, dia terpaksa meminta bantuan rekan Tauis. Bersama kami 4 kultivator formasi inti, kita akan bisa menangkap penyihir itu hidup-hidup dengan pasti. Ketika dia mengatakan kalimat terakhir itu, ekspresinya tanpa sadar menjadi tegas. Setelah mendengar dia mengatakan penyihir, pria jahat itu dengan bingung bertanya, apakah penjahat itu seorang kultivator wanita? Hani mengerutkan kening setelah samar-samar mengingat sesuatu. Benar, penyihir itu bernama Yuan Yao. Awalnya dia adalah selir yang disiapkan oleh Master Sekte Muda. Namun di luar dugaan kami, penyihir ini sangat kejam dan tanpa ampun. Dia menggunakan teknik kecantikan dan sihirnya yang luar biasa dan berkomplot dengan wanita lain untuk membunuh Master Sekte Muda secara rahasia. Yuan Yao kemudian mengambil harta dan pil obat Master Sekte Muda yang berharga lalu melarikan diri. Kemudian dia berhasil dalam formasi inti. Karena Tuan Muda itu adalah satu-satunya keturunan Dewa Tiga Yang, dia secara alami memiliki kebencian yang mendalam terhadap wanita itu dan memandangnya sebagai prioritas utama. Selama kalian bertiga membantu saya menangkap wanita itu hidup-hidup, sekte kami pasti akan membalas Anda dengan bayaran yang setimpal. Pria tua itu menggertakkan giginya saat dia berbicara dengan tujuannya. Pria kerangka dan pria jahat itu saling melirik dengan tatapan penuh arti. Adapun Hanli, dia menggosok hidungnya dalam diam. Jadi pelakunya ternyata Yuan Yao. Sejarah mengejutkan wanita misterius dan cantik ini jauh di luar imajinasi Hanli. Dia curiga tentang bagaimana wanita itu berhasil mencapai formasi inti dalam waktu yang begitu singkat. Dan mengapa dia bertindak sedemikian rahasia. Tetapi dia nggak akan menduga bahwa Yuan Yao telah mencuri segalanya dari mayat seorang pemuda Master Sekte dan sedang dikejar oleh Sekte Azure Yang. Banyaknya pil obat yang berharga pada Tuan Muda tampaknya sangat bermanfaat bagi Yuan Yao. Tapi sekarang, sepertinya wanita itu terjebak dalam situasi yang merepotkan. Dan pikiran samar untuk mengganggu rencana mereka muncul di benaknya. Meskipun dia dan Yuan Yao nggak dapat dianggap memiliki hubungan yang sangat dekat, setidaknya dapat dianggap sebagai kenalan. Pada saat itu, pria bertubuh kurus di sampingnya mulai berbicara. Karena kami sudah menerima perintah dari atasan kami, kakakku dan aku akan ikut berpartisipasi. Apakah Anda tahu di mana wanita itu muncul? Karena kita sudah berkumpul di sini, maka dia seharusnya nggak terlalu jauh. Rekan Tauis benar. Penyihir itu tinggal di pengasingan di pulau terpencil di utara Pulau Kaisar Terang. Ketika dia keluar untuk membeli beberapa barang, salah satu murid kami kebetulan mengenalinya dan mengikutinya kembali ke pulau. Sampai saat itu, kami tidak memiliki ide sedikit pun tentang di mana dia berada. Wanita ini sangat licik dan dia memiliki harta dengan kekuatan yang luar biasa. Belum lagi bom api Azure sekte kami yang berharga. Karena itu, setiap orang harus berhati-hati. Ketika lelaki tua itu memberikan peringatannya, dia berbicara kepada Hanli secara khusus. Karena Hanli adalah seorang kultivator formasi inti akhir, orang tua itu menganggapnya lebih tinggi daripada yang lain. Sementara Hanli tanpa ekspresi menganggukkan kepalanya, dia dalam hati merenungkan apakah dia harus memusnahkan mereka atau tidak. Namun ketika Hanli mendengar bahwa Yuan Yao berada di dekatnya dan bahwa dia memiliki banyak harta berharga, hatinya tergerak. Setelah beberapa saat berpikir, Hanli memutuskan bahwa setelah dia menyelamatkannya, dia akan mengambil kesempatan untuk menuntut hadiah besar darinya. Setelah penjelasan selesai, mereka berangkat dari gua. Di tempat lain di laut dalam, seorang kultivator dengan rambut acak-acakan melirik formasi transportasi di bawah kakinya dengan bingung. Transportasi telah berkedip-kedip dengan cahaya ketika dia masuk. Tetapi begitu dia akan berteleportasi, formasi itu kehilangan kekuatan untuk beberapa alasan tak terduga. Hal ini menyebabkan dia dengan muram menggosok bagian belakang kepalanya. Dia bingung harus berbuat apa. Hani dan rombongan tiba di sisi gunung. Di kejauhan, sebuah desa samar-samar terlihat. Mereka kemudian naik ke langit. Dan di bawah pimpinan tetua sekte Azure Yang, mereka meninggalkan pulau dan terbang ke utara.
Kelompok itu terbang dalam keheningan. Sekitar setengah hari kemudian, kelompok 5 orang itu melihat sebuah pulau kecil yang lebarnya sekitar 10 km di depan mereka. Seluruh cahaya dingin berkedip di mata lelaki tua itu saat dia berhenti dan dengan dingin berkata, "Inilah tempatnya. Penyihir itu seharusnya bersembunyi di dalam salah satu bukit." Hanli dan yang lainnya segera berhenti dan menatap pulau di kejauhan. Selain dari beberapa tumbuhan yang jarang, hanya ada beberapa gunung batu kecil dan ki spiritual di tempat itu sangat langka. Setelah melihat pulau itu, pria jahat itu tidak bisa tidak bertanya dengan ragu, "Rekan Tausting, apakah Anda tidak salah? Penyihir itu adalah kultivator formasi inti. Mengapa dia berkultivasi di tempat seperti ini?" "Tenang saja, tidak mungkin info kami salah." Pria tua bermargading itu menjawab dengan penuh keyakinan. Dia kemudian membentuk tangannya menjadi gerakan mantra dan mengayunkan tangannya, menyebabkan seberkas cahaya kuning cerah melesat melintasi langit. Sesaat kemudian, semburan cahaya kuning tiba-tiba bersinar dari satu sisi pulau. Orang tua itu senang setelah melihat ini, dan buru-buru menoleh ketiga lainnya dan menjelaskan, "Salah satu murid sekte kami tetap di sini untuk memantau wanita itu. Sepertinya dia belum meninggalkan pulau itu." Setelah itu dikatakan, mereka menunggu beberapa saat lagi sebelum seberkas cahaya merah mendekati mereka dari arah cahaya kuning. Sesaat kemudian, seberkas cahaya merah tiba di depan mereka dan memudar untuk mengungkapkan seorang kultivator pembangunan fondasi pertengahan berpakaian abu-abu yang tampaknya berusia sekitar 40 tahun. Jubahnya identik dengan jubah lelaki tua itu, dengan lambang api biru yang disulam ke dalamnya. Tetapi nyala apinya jauh lebih kecil daripada jubah lelaki tua itu. Ketika lelaki tua itu mengenali tetua Ding, dia buru-buru membungkuk padanya dan dengan hormat berkata, "Murid menyapa Paman Ding dan senior bela diri." Pria tua itu melambaikan salamnya tanpa memperhatikannya dan bertanya dengan suara yang dalam, "Apakah penyihir itu masih di pulau itu?" "Dia masih di sana. Penyihir itu belum pergi sejak murid ini membuntutinya kembali ke pulau ini." Orang tua itu berbicara dengan nada yang dalam. "Bagus, kamu telah melakukan tugasmu dengan baik. Ketika masalah ini selesai, Anda akan dipromosikan menjadi murid batin di dalam sekte. Maju dan pimpin jalannya." Ketika pria parubaya itu mendengar ini, dia tersenyum penuh arti saat dia berulang kali mengucapkan terima kasih kepada lelaki tua itu. Dia kemudian berbalik dan terbang ke pulau kecil. Dalam sekejap mata, kelompok tiba di atas pulau kecil. Pria parubaya itu kemudian menunjuk ke gunung batu dan dengan hormat berkata, "Murid ini melihatnya mendekati gunung itu dan menghilang tanpa jejak. Meskipun saya nggak dapat menyelidiki lebih dekat karena kultivasi saya yang rendah, saya rasa kediaman gua wanita itu ada di dalam gunung itu." Ketika pria kerangka mendengar itu, cahaya aneh berkedip di matanya saat dia menatap gunung. Dia kemudian perlahan menganggukkan kepalanya dan berkata, "Itu benar, bagian luar gunung jelas berada di bawah pengaruh pembatasan tingkat tinggi. Kecuali seseorang memeriksa gunung itu dari dekat, mereka nggak akan dapat menemukan sesuatu yang aneh tentang pulau itu. Tidak heran mengapa wanita itu bisa menyembunyikan dirinya di sini selama bertahun-tahun." Setelah mendengar keterangan pria kerangka tentang formasi, cemberut sesaat muncul di wajah lelaki tua itu. Wanita itu mencuri semua catatan teknik tuan muda pada hari itu, jadi nggak aneh baginya untuk bisa melakukan ini. Setelah saya menembus formasi mantra, saya harus merepotkan Anda rekan Taois untuk membantu saya. Tenang, bahkan jika wanita itu memiliki kekuatan luar biasa, masih tidak mungkin baginya untuk melarikan diri. Pria kerangka itu tersenyum dan berbicara dengan ekspresi ceroboh. Orang tua itu setuju dan mencengkram tangannya dengan gerakan mantra saat cahaya kuning menyilaukan tiba-tiba muncul dari tangannya. "Hancurkan!" Saat lelaki tua itu berteriak, pancaran kuning meninggalkan tangannya dan menghantam pegunungan di bawah. Ledakan itu menghasilkan gemuruh yang bergema di seluruh udara. Gunung mulai beriak dengan cara yang mirip dengan batu besar yang tiba-tiba jatuh ke kolam yang tenang. Dengan riak cahaya putih, pemandangan mengalami perubahan besar, mengungkapkan gunung yang indah
dan hijau bersama dengan fluktuasi besar ki spiritual. Ini, pria kerangka dan jahat itu menatap pemandangan itu dengan takjub dan mau tidak mau menjadi linglung dengan mulut terbuka lebar. Orang tua Ding menyapu pandangannya melewati keduanya dan dengan bangga berkata, "Hehe, itu adalah formasi pembatasan roh rahasia sekte saya. Ini adalah satu-satunya formasi mantra di dunia yang mampu menyembunyikan ki spiritual. Kultivasi penyihir itu tidak cukup, dan dia hanya mampu menyembunyikan sebagian dari ki spiritual. Jika leluhur bela diri saya sendiri secara pribadi menempatkan formasi ini, jejak ki spiritual akan benar-benar tak terdeteksi." Han Li juga tercengang dengan itu, dan hatinya tergerak setelah mendengar penjelasan lelaki tua itu. Jika dia bisa mendapatkan metode untuk menciptakan formasi pembatasan roh, tempat tinggal guanya di masa depan akan jauh lebih aman. Setelah hilangnya formasi ilusi, sebuah gerbang batu terungkap oleh denyut cahaya hijau di tengah gunung, tampaknya menunjukkan lokasi kediaman Gua Yuanyao. "Mari kita mulai serangan kita." Kilatan jahat muncul di mata lelaki tua itu. Pria kerangka itu mengangguk dan mengeluarkan ujung hitam yang aneh dari mulutnya. Senjata itu agak aneh, tampak seperti setengah pedang dan setengah pedang. Adapun pria galak itu, dia mengeluarkan raungan dan melemparkan tombak dengan aura dingin yang gak menyenangkan ke arah gunung. Han Li terkejut melihat senjata sebesar itu digunakan sebagai harta sihir. Senjata seperti itu merupakan pemandangan yang langka di antara para kultivator. Orang tua itu secara pribadi meludahkan pedang terbang putih dari mulutnya dengan teriakan. Tetapi ketika dia melihat bahwa Han Li belum mengambil tindakan, dia bingung. Dia nggak bisa menahan diri untuk nggak bertanya, "Rekan Taois, mengapa kamu tidak?" Han Li samar-samar tersenyum dan hendak dengan santai membuat alasan. Ketika pintu gunung tiba-tiba terbuka dan cahaya meledak dari dalam. Ketika lelaki tua melihat itu, dia nggak mengatakan apa-apa lagi. Semua perhatian kultivator lainnya juga tertuju pada apa yang terjadi. Lampu hijau berputar di depan gerbang sekali sebelum memudar untuk mengungkapkan seorang wanita berjubah hitam yang memiliki kecantikan mencolok dan kulit seputih salju. Wanita itu tersenyum dengan mata bercahaya dan lembab, dan setiap gerakannya tampak mengandung jejak pesona. Ini jelas Yuanyao, yang telah berpisah dengan Han Li setelah meninggalkan balai surgawi. Han Li nggak melihat wanita itu selama bertahun-tahun. Tetapi nggak hanya penampilannya yang tetap sama, pesonanya tampak memiliki daya pikat yang lebih dalam. Ketika wanita itu mengalihkan pandangannya ke orang-orang di sana dan melihat tetua sekte Azureang, ekspresinya segera berubah. Lapisan es tiba-tiba tampak menutupi wajahnya. Mengetahui bahwa teknik pesonanya nggak akan berguna bagi para kultivator di depannya, ekspresi Yuanyao dengan cepat menjadi nggak sedap dipandang. Dia mengalihkan pandangannya dari lelaki tua itu, seolah-olah merasa jijik dan dengan dingin berkata, "Mengapa Anda rekan Taois tiba di kediaman wanita kecil ini?" Ketika lelaki tua Ding melihat ini, dia menjadi marah di dalam hatinya. Tetapi karena dia adalah tipe yang suram dan cerdik, gak ada yang terungkap di wajahnya. Sebaliknya, dia dengan sinis tersenyum dan berkata, "Penyihir, gak ada gunanya pura-pura gak tahu. Anda membunuh tuan muda sekte saya dan mengambil hartanya. Apakah Anda masih percaya bahwa Anda dapat melarikan diri?" Yuanyao nggak repot-repot menanggapi orang tua itu, memilih untuk memeriksa kultivator lain sebagai gantinya. Akibatnya, dia merasa hatinya tenggelam. Pria tua dan pria jahat itu hanyalah kultivator formasi inti awal seperti dirinya. Namun pria berjubah hitam kerangka dan pria berjubah biru dengan penampilan biasa-biasa aja akan cukup sulit untuk dihadapi. Kultivasi mereka masing-masing berada di formasi inti pertengahan dan akhir. Terlepas dari kekuatan menakjubkan dari beberapa harta sihir yang dimilikinya dan beberapa teknik rahasia yang telah dia kembangkan selama bertahun-tahun, jika keempatnya bergandengan tangan, hasilnya akan jauh dari baik. Pria kerangka dan pria jahat itu jelas terkejut ketika mereka melihat kecantikan Yuanyao dan saling melirik mengungkapkan penyesalan. Jika wanita itu nggak menyinggung iblis Tigayang dari sekte Azureang, dia pasti akan menjadi pendamping Dao yang ideal. Itu benar-benar disayangkan.
Yuan Yao yang menghadapi keadaan mengerikan di depannya, ekspresinya tetap stabil saat dia tertawa getir dan melambaikan tangannya yang kosong. Cahaya putih mulai berputar di sekitar tangannya, dan ketika dia mengelusnya, cahaya itu mulai bersinar terang dan melepaskan kabut hijau dan kuning yang sangat luas. Hanya dalam sedetik, kabut menutupi seluruh gunung. Ketika lelaki tua melihat itu, dia berteriak dan pedang terbang di depannya buru-buru menebas ke arah Yuan Yao. Namun, Yuan Yao hanya tertawa dan diam-diam menghilang ke dalam kabut dengan kabur. Pria tua itu mengerutkan kening ketika dia melihat itu. Kemudian dengan ekspresi jijik, dia mencengkeram tangannya dengan gerakan mantra dan menunjuk ke pedangnya yang terbang. Kamu berani menampilkan formasi ilusi sepele di depanku." Pedang terbang itu melepaskan cincin yang jelas sebelum berputar-putar liar di langit. Dalam sekejap, itu berubah menjadi cakram cahaya berputar sepanjang 10 meter, yang dengan kejam menyapu gunung dan dengan bersih menyebarkan kabut. Sedetik kemudian, gerbang batu bisa terlihat sekali lagi. Ketika pria jahat melihat itu, dia menunjuk ke harta sihirnya tanpa ragu sedikit pun, menyebabkan ukuran tombak membengkak beberapa kali sebelum dengan keras memotong gerbang batu. Kilatan cahaya kuning dan hijau meletus setiap kali tombak menghantam gerbang. Di sisi Han Li, pria kerangka hendak mengirim pedang anehnya untuk menyerang ketika dia tiba-tiba berteriak kaget. "Tidak bagus," penyihir itu lari dari belakang gunung. "Cepat kejar dia." Dia kemudian berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan dengan cepat terbang di sekitar gunung. Ketika Han Li mendengar itu, ekspresi aneh berkedip di matanya. Tapi dia berdiri di tempat tanpa bergerak. Tampaknya, pria jahat itu sangat percaya dengan kata-kata pria kerangka itu. Dia segera berhenti menyerang gerbang setelah mendengar kata-katanya dan mengejarnya. Ketika lelaki tua melihat itu, dia memasang ekspresi ragu dan dengan ragu bertanya kepada Han Li, apakah dia berbicara dengan benar? Orang tua ini nggak merasakan apa-apa. Ketika Han Li mendengarnya, wajahnya tetap nggak berubah, tetapi ekspresi aneh berkedip di matanya saat dia dengan tenang berkata, "Rekan Taois itu berbicara dengan jujur. Dia melarikan diri dari pintu keluar dari sisi lain gunung." Kedua rekan Taois itu telah menghalangi jalannya dan berada di tengah pertempuran dengannya. Lengan Han Li dipegang di belakang punggungnya saat dia menatap ke kejauhan. Orang tua itu dengan gembira berkata, "Bagus sekali. Jika kita datang untuk membantu mereka, kita pasti bisa menangkap penyihir itu." Han Li berbalik ke arah lelaki tua itu dan menatapnya dengan ekspresi aneh saat dia dengan santai berkata, "Ya, jika kita pergi, wanita itu akan dengan mudah ditangkap. Tapi sebelum itu, ada sesuatu yang ingin aku pinjam darimu." Pak Duading tampak bingung dan berhenti sejenak sebelum bertanya, "Pinjam? Apa yang ingin dipinjam oleh rekan Taois dari saya?" "Tidak ada yang penting, kepalamu saja,"